Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Polres Gianyar meringkus puluhan orang yang terlibat dalam kasus kriminal selama operasi Sikat Agung. Dua residivis kembali dijebloskan ke penjara karena mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu. Ratusan pedagang mempertanyakan nasib mereka jika harus pindah dari Pasar Ubud. Kemajuan teknologi dan ancaman serangan cyber terhadap infrastruktur adalah tantangan Indonesia di masa mendatang. Kesimpulan ini merupakan hasil analisa sejumlah narasumber yang hadir dalam Federal Bureau Investigation Academy Associates Asia Pacific Chapter Retrainer yang ditutup pada akhir pekan lalu. Forum ini bertujuan mengembangkan kemampuan personil Polri dan kementerian dan lembaga pemerintah untuk mengantisipasi kejahatan transnasional. Itu adalah yang memiliki titik embun di kisaran 200 sampai 100. Dia berubah jadi cairan di sini. Imam Kambali memiliki ide yang kreatif dan brilian untuk mengatasi sampah plastik yang berserakan di pekarangan rumahnya di Desa Denbantas, Tabanan. Perantau asal Jombang, Jawa Timur berhasil mengubah sampah plastik menjadi bahan bakar minyak sehingga bermanfaat dan membuka peluang ekonomi. Imam menggunakan metode pirolosis dengan memanaskan plastik hingga menghasilkan gas dan dikondensasi menjadi cairan. Dengan 10 kg plastik bersih, Imam bisa menghasilkan 9 liter BBM dan bahan bakar ini ia gunakan untuk kendaraan pribadinya seperti mesin pertanian. Pasca penutupan TPA Suwung dari sampah organik, pro kontra bermunculan di masyarakat. Sebagian warga mengaku kesulitan mengolah sampah organik. Namun Gede Wirakusuma, warga Banjar Tangun Titi, bisa mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos sehingga bermanfaat dan bernilai ekonomis. Ia menggunakan metode komposter bag. Metode ini memiliki konsep tebe vertikal, yakni berupa kantong berbahan terpal plastik mirip drum besar. Bagian atas tertutup untuk menghindari serangga, dan bagian bawah ada jendela untuk memudahkan mengambil kompos. Menurut Wira, komposter bag lebih murah dan efektif karena tidak membutuhkan lahan luas. SDN 2 Taman Bali Bangli sejak tahun 2022 sudah mengelola sampah berbasis sumber. Siswa di sekolah ini sudah tahu memilah sampah organik, anorganik, dan residu. Untuk organik, sampah ditampung di dalam tong komposter. Sampah anorganik dan residu, sekolah bekerjasama dengan Bank Sampah dan TPS 3R. Sekolah juga mewajibkan siswa menggunakan tumbler. Pengelolaan sampah seperti di Sekolah Dasar Negeri 2 Taman Bali bisa menjadi contoh bagi sekolah lain, karena kebiasaan ini akan membentuk kesadaran siswa hingga mereka dewasa. Perselisihan dua pengelola ground transport di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Badung, Bali merembet hingga melibatkan petugas AFSEC atau Aviation Security Bandara. Petugas AFSEC dan sopir terlibat baku hantam. Akibat kejadian ini, dua petugas AFSEC terluka dan melaporkan pelaku ke polisi.
program makan bergizi gratis atau MBG di Tabanan mulai berjalan. Siswa SMP Negeri 2 Delot Peken Tabanan menjadi siswa pertama di daerah ini yang mencicipi makanan bergizi gratis. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Nasional menyiapkan 997 paket makanan untuk seluruh siswa SMP Negeri 2 Tabanan. Untuk Desa Delot Peken, satu dapur sehat melayani lebih dari 3.200 siswa dari 5 sekolah, yakni SD Negeri 1, SD Negeri 3, dan SD Negeri 6 Delot Peken. Menu makanan terdiri dari nasi, lauk, sayur, dan buah. Proses distribusi berjalan lancar tanpa kendala. Program makan bergizi gratis berlangsung setiap hari sekolah, dari hari Senin hingga Jumat dengan waktu konsumsi 30-45 menit saat jam istirahat. Kebakaran lahan kembali terjadi di 3 titik di dekat objek wisata Padang Savana di Desa Tianyar, Kecamatan Kubu, Karangasem pada hari Minggu lalu. Belum jelas dari mana munculnya sumber api. Namun kobaran api terbesar terjadi di dekat gardu listrik dan mes karyawan di salah satu usaha galian C di wilayah tersebut. Api semakin membesar dan menyebar ke sejumlah lokasi lain akibat kencangnya tiupan angin serta lahan yang penuh ranting dan semak kering. Pemerintah Kabupaten Gianyar berencana merenovasi Pasar Ubud yang hangus terbakar pada tanggal 17 Agustus tahun lalu. Pemerintah meminta pedagang di gedung Pasar Ubud agar segera pindah. Sejak 2 hari lalu, para pedagang sibuk memindahkan barang dagangan mereka, padahal mereka belum mempunyai tempat yang layak untuk berjualan. Saat ini ada sekitar 300 pedagang di Pasar Ubud yang terdampak kebakaran. Baik, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dara Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.